Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan bab 8 tentang perencanaan audit dan prosedur analitis. Sebelum saya memulai presentasi saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Adi Putri Ramadhani Rambe. Saya berasal dari kelas Akuntansi Keuangan Publik 5B, Politeknik Negeri Medan. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu perencanaan. 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan yang tepat. Yang pertama adalah untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat yang mencukupi pada situasi yang dihadapi. Yang kedua adalah untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Dan yang terakhir untuk menghindari kesalahpahaman dengan klien. Terdapat juga ada 2 resiko audit. Yang pertama ada resiko audit yang dapat diterima atau biasa kita sebut dengan acceptable audit risk, adalah ukuran seberapa besar auditor bersedia menerima bahwa laporan keuangan akan salah saji secara material setelah audit diselesaikan dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan. Dan yang kedua itu ada resiko inherent, di mana resiko inherent itu merupakan ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji yang material dalam suatu saldo akun sebelum mempertimbangkan keefektifan pengendalian internal. Ada 8 bagian utama dari perencanaan audit, yaitu yang pertama ada menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang kedua ada memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga memahami risiko bisnis klien, dan yang keempat melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang kelima menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima dan risiko inherent. Yang keenam memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang ketujuh mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Yang kedelapan mengembangkan perencanaan audit dan program audit secara keseluruhan. Namun dalam presentasi saya kali ini saya akan menjelaskan 4 bagian pertama dari tahap perencanaan audit ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Sekarang kita sudah sampai di subtopik 2, yaitu menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Perencanaan audit awal atau initial audit planning melibatkan 4 hal, yaitu yang pertama ada auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien. Dan yang terakhir atau yang keempat, auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, termasuk staf penugasan dan setiap spesialis audit yang diperlukan. Dan mempertahankan klien. Menerima dan mempertahankan klien terbagi 2, yaitu investigasi atas klien baru dan juga klien yang berlanjut. Oke, kita masuk ke topik investigasi atas klien baru. Nah, investasi atas klien baru, di mana saat sebelum menerima klien baru, kebanyakan kantor akuntan publik atau KAP akan menyelidiki perusahaan tersebut untuk menentukan akseptabilitasnya. Kantor itu melakukannya dengan memeriksa sejauh memungkinkan prospektif klien ini dalam komunikasi bisnis, stabilitas keuangannya, dan hubungannya dengan KAP atau kantor akuntan publik sebelumnya. Untuk calon klien yang sebelumnya telah diaudit oleh KAP lain, auditor yang baru atau auditor penerus diharuskan oleh SAS 84 untuk berkomunikasi dengan auditor pendahulu atau auditor sebelumnya gitu. Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk membantu auditor penerusnya untuk mengevaluasi apakah ia akan menerima penugasan tersebut. Meskipun calon klien ini telah diaudit oleh KAP lain, auditor penerus dapat melakukan investigasi lainnya dengan mengumpulkan informasi dari pengacara lokal, KAP lain, bank, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Klien yang berlanjut. Nah, setiap tahun banyak kantor akuntan publik mengevaluasi klien-klien yang ada saat ini guna menentukan apakah ada alasan untuk menghentikan audit.
Konflik yang terjadi sebelumnya menyangkut ruang lingkup audit yang tepat, jelas, jenis pendapat yang akan diberikan, fee yang belum dibayar, atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan auditor menghentikan kerjasamanya. Nah, jadi auditor dapat juga mengundurkan diri setelah menentukan bahwa klien tidak mempunyai integritas. Meskipun tidak ada kondisi yang telah dibahas sebelumnya, kontrak akuntan publik dapat memutuskan untuk menolak meneruskan audit karena resiko yang tinggi. Sebagai contoh, kantor akuntan publik dapat memutuskan apakah ada resiko yang cukup besar menyangkut konflik peraturan antara lembaga pemerintah dengan salah satu kliennya, yang dapat mengakibatkan terjadinya kegagalan keuangan di pihak klien dan akhirnya akan menimbulkan gugatan hukum terhadap kantor akuntan tersebut. Meskipun penugasan audit ini menguntungkan, resiko jangka panjangnya mungkin melebihi manfaat jangka pendek pelaksanaan audit tersebut. Jadi ada dua faktor juga yang mempengaruhi resiko audit yang dapat diterima adalah pemakai laporan keuangan yang mungkin maksudnya menggunakan laporan tersebut, dan auditor mungkin mengumpulkan lebih banyak bukti audit apabila laporan keuangan digunakan secara ekspensif, seperti yang sering terjadi pada perusahaan terbuka yang memiliki utang yang besar dan perusahaan yang akan dijual dalam waktu dekat. Tidak terasa kita sudah mencapai subtopik yang ketiga, yaitu memahami bisnis dan industri klien. Jadi ada 3 alasan utama untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang industri, klien, dan lingkungan eksternal. Yang pertama adalah resiko yang berkaitan dengan industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian auditor atas resiko bisnis klien, dan resiko auditor yang dapat diterima dan bahkan dapat mempengaruhi auditor dalam menerima penugasan pada industri yang lebih berisiko, seperti industri simpan pinjam dan asuransi kesehatan. Yang kedua adalah risiko inheren tertentu sudah umum bagi semua klien dalam industri tertentu. Familiaritas dengan risiko-risiko tersebut dapat membantu auditor dalam menilai relevansinya bagi klien yang bersangkutan. Contohnya meliputi kemungkinan keusangan persediaan dalam industri pakaian jadi, risiko inheren dalam penagihan piutang usaha dalam industri pinjam konsumen, serta cadangan untuk risiko inheren kerugian dalam industri asuransi kecelakaan. Yang ketiga, banyak industri memiliki persyaratan akuntansi yang unik yang harus dipahami auditor untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien itu telah sesuai dengan standar akuntansi. Sebagai contoh, jika auditor melakukan audit atas sebuah pemerintahan kota, auditor harus memahami akuntansi pemerintahan dan persyaratan auditnya. Juga ada persyaratan akuntansi yang unik bagi perusahaan konstruksi, kereta api, organisasi nirlaba, lembaga keuangan, dan banyak organisasi lainnya. Topik selanjutnya adalah menilai resiko bisnis klien. Auditor menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari pemahaman strategis atas bisnis dan klien industri untuk menilai resiko bisnis klien, yaitu resiko bahwa klien gagal dalam mencapai tujuannya. Perhatian utama auditor tertuju pada resiko salah saji yang material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh resiko bisnis klien. Oke, kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu pelaksanaan prosedur analitis pendahuluan. Pelaksanaan prosedur analitis pendahuluan. Auditor melaksanakan prosedur analitis pendahuluan untuk memahami dengan lebih baik bisnis klien dan untuk menilai resiko bisnis klien. Salah satu prosedur yang dapat membandingkan rasio klien dengan benchmark industri atau pesaing, yaitu dengan mengindikasi kinerja perusahaan. Kita masuk ke prosedur analitis. Nah, prosedur analitis dapat dilaksanakan pada salah satu dari ketiga waktu selama penugasan, yaitu yang pertama ada prosedur analitis yang diwajibkan dalam tahap perencanaan untuk membantu menentukan sifat, luas, dan penetapan waktu prosedur audit. Yang kedua, prosedur analitis seringkali dilakukan selama tahap pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Dan yang ketiga, prosedur analitis juga diwajibkan selama tahap penyelesaian audit. 5 jenis prosedur analitis. Yang pertama ada data industry,
Yang kedua ada data periode sebelumnya yang serupa. Yang ketiga hasil yang diharapkan yang ditentukan klien. Yang keempat hasil yang diharapkan yang ditentukan auditor. Yang kelima adalah hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan. Keuangan yang umum digunakan yaitu yang pertama, kemampuan membayar utang jangka pendek. Yang kedua, rasio aktivasi likuiditas. Yang ketiga, kemampuan untuk memenuhi kewajiban utang jangka panjang. Dan yang keempat adalah rasio probabilitas. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.